Beb Ahmad Al-Hadar ya. Kalau saya besok nikah lagi Beb, saya pengen nikah dengan cewek Arab Beb. Cita-cita saya itu. Karena kalau istri saya Arab, kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Efek. Sadaqallahul adzim. Coba kita lihat, Nabi Yakub itu juga menikah 2 kali. Yang pertama istrinya nakal, melahirkan 7 orang, Yahudi nakal semua. Kemudian nikah lagi, melahirkan 2 anak. Nabi Yusuf sama Bunyamin. Dan ternyata mohon maaf, anaknya istri pertama Nabi Yakub itu kan iri dengan Nabi Yusuf, wong yang ganteng kelakuannya apik. Kemudian apa? Diculik, dibuang ke sumur di daerah Mesir. Dan Allah takdirkan kemudian apa? Ternyata Nabi Yusuf akhirnya menjadi penguasa di kota Mesir. Kenapa Yusuf bisa sebaik itu? Karena berangkat dari ibu yang solehah. Penting tenan gini. Imam Syafi'i, kenapa secerdas itu? Karena ibunya Imam Syafi'i solehah. Sampai ketika ngaji kepada Imam Malik, nyuwun sewu. Imam Syafi'i kalau ngaji kitab, yang kiri dibuka, yang kanan ditutup. Imam Malik bertanya kepada Syafi'i, Syafi'i, kamu kalau ngaji kok main-main? Kenapa yang kiri kamu baca, yang kanan kamu tutup? Apa jawaban Imam Syafi'i? Nyuwun sewu Kiai, kalau dua-duanya saya buka, saya langsung hafal. Langsung Imam Malik batin, iki ra mungkin lah anak Wibowo, iki ra mungkin. Akhirnya nopo? Mas Wibowo, niki mangkandaki bojomu Mas Wibowo. Ternyata Imam Syafi'i itu menjadi cerdas seperti itu. Menurut ibunya Imam Syafi'i, rahasianya ada 2. Bu, tolong dicontoh nggih, dieling-eling nggih. 1, Imam Syafi'i ketika bayi disusui oleh ibunya Imam Syafi'i dengan terlebih dahulu mengambil air wudu. Jadi ibu nyuwun sewu, lajeng nyusoni anake tolong wudu dulu. Anake nangis, ibune nyambel terasi langsung disaut, nyoh. Itu kalau anak bisa ngomong pasti teriak, Bu susumu mambu terasi. Saya punya jamaah Bib di Boyolali. Itu pekerjaannya tukang perah susu sapi. Karena Boyolali itu terkenal Superboy, susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Dia itu Beb, kalau masuk kandang wudu dulu, begitu ketemu sapi, sapi ini dibawa keluar kandang, diperah susunya sambil sholawatan. Subhanallah, anaknya 4 jadi orang semua. Maksudnya kita dadi wong apik kabeh ngono lho yu. Kowe ngeyel tak wenehi dumbuk lho kowe. Nangkape po winter mantan copet kita ya. Jadi hebat Beb, masuk kandang wudu, sapi ini tok ke saka kandang nih, cekel susune sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mong setok gitu loh. Milo nanti malam Wibowo pulang ketemu istrinya ngono. Allahumma sholli wa sallim ala saat ngono. Wudu. Nomor 2, ibunya Imam Syafi'i matur sama Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i pinter? Karena Syafi'i mendapatkan ASI air susu ibu selama 2 tahun. Sebagaimana perintah Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah. Anakmu Alena umur piro? Wow. 1 bulan. Disusoni tolong 2 tahun. Seperti Imam Syafi'i. Karohmatul Miyah rungokno. Anak umur 3 bulan susunya diganti susu kaleng, susu sapi. Malah mbokne senam, sato, doa. Aja apa ya? Cilikane diwenehi susu kaleng, susu sapi. Milo begitu gede, diajak sholat jawabane, mergo anake sapi. Anake sapi wis ra gelem ngombe susune mbokne, malah diwenehke anake wong 2 tahun. Al-Qur'an lho.
Alasannya kan macam-macam, ngerangkai selak ramet tumboknya selak nyambut gawe. Halah, alasannya Mia itu bukan itu, selak gantian karo Wibowo. Wibowo, sabar woh. Nah, pendidikan apa yang diberikan kepada anak? Bukankah kita diingatkan oleh Nabi? Kewajiban orang tua kepada anak cuma 3. Ayu hasina ismau ida walada. Memberikan nama yang baik kepada anaknya. Subhanallah, anak Wibowo keren. Alena Octavian Wibowo. Kalau dilihat Octavian mungkin lahirnya bulan Oktober, betul wo? Namanya sama dengan Via Valen. Via Valen itu namanya Maulidia Octavia. Lahir bulan Oktober dan dalam keadaan bulan Maulid. Makanya namanya Maulidia Octavia. Kalau nama-nama artis saya gak hafal, Beb. Karena kebetulan saya punya circle pengajian artis-artis di Jakarta. Sekarang yang baru-baru, Beb, janda-janda. Wika Salim, Aura Kasih. Selin Evangelista. Nikita Mirzani. Yang paling baru idolanya Beb Ahmad. Lucinta Luna. Biar gak kena wawi, bener Beb. Jadi tujuan saya dulu supaya teman-teman artis ini tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi. Maka saya buat pengajian di Tower 99 Juragan MS Glow. Saya bikin pengajian teman-teman artis. Akhirnya alhamdulillah Beb, mereka ngikut kita. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau ada isu-isu viral di media sosial berkaitan dengan artis yang ditanyakan sekarang kita. Contoh Beb dulu yang rame, wasiatnya Dorce Gamalama, pengen mati dimakamkan sebagai seorang perempuan. Wartawan tanya sama saya, Gus, bagaimana wasiat Dorce Gamalama? Pengen dimatikan dalam keadaan perempuan, diopeni dalam keadaan perempuan. Oh tidak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dorce itu laki-laki. Namanya siapa? Dedi Yuliardi Ashadi. Karena dia laki-laki, maka dimakamkan dengan cara laki-laki. Akhirnya alhamdulillah Bib keluarganya manut. Dorce dimakamkan secara laki-laki. Kemudian wartawan tanya, emangnya beda Gus laki-laki dan perempuan? Oh beda, bedanya apa? Banyak. Coba sholat jenazah, isim isyarahnya beda. Kalau yang mati laki-laki, hada. Perempuan, hadihi. Lapisan kain kafannya, lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Itulah Bapak Ibu, perempuan itu sudah mati saja masih boros tak kadani. Kemudian cara mendoakannya beda wo. Lawang lanang mati, Allahumma gfir lahu. Perempuan mati, Allahumma gfir laha. Laki-laki mati, hu. Perempuan mati, ha. Banci, hu-ha. Makanya dulu pas jadi Corbuzier, podcast YouTube tentang LGBT, saya yang paling marah. Saya datangi dia. Saya bilang sama Dedi, botak dengerin. Saya bisa menerima perbedaan. Tetangga saya Katolik, Nasrani, saya bisa menghormatinya. Tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Apalagi penyimpangan soal LGBT. Kalau saya sama Habib Ahmad ini sama-sama LGBT. Lagi ganteng bini 3. Iya. Nambah Beb, belum berani Beb. Ingat Beb, nikah itu ibadah. Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan riak, gak dapat pahala Beb. Diam-diam saja, Beb. Jadi sari oleh ilmu anyar. Loh Pak, wong lanang iki punya prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegesnya apa? Diwaca angel, diguak dosa. Nah, makanya kalau ada Quran suwek disimpan, yang dibaca Quran yang baru. Setuju? Saya itu hasil sholawat ibu saya. Saya dulu berangkat ke Jogja nggak punya apa-apa, nggak dikirim uang. Tapi ibu saya itu ahli sholawat. Setiap habis sholat saya disolawati di Fatihai. Lah Anda yang punya anak di rumah, tolong di rumah kalau mau tidur, anaknya tidur, masuk kamarnya pegang kepalanya sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh, Al-Fatihah. Ngono wo, ngomong bojomu wo. Wah, rumah anakku banget wah, itu loh. Kandani malah turu, wah. Dolanan HP wae, wah. HP ini keras yang gaya. Disolawati wo, anakmu digendong wo, solawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah iki duwe anak malah nyanyine sing ora-ora. Nyuk kita nonton ondel-ondel. Nyuk, ya ora apa-apa tapi selawat wo. Bapak-bapak juga seperti itu Pak ya.
Kalau punya istri cerewet, gampang. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mau Fatihah tetap cerewet, tambahi Pak Yasin dan tahlilnya. Aku ingin jengkel Beb, santriku nyalon TNI Beb, ditolak gara-gara untune elek. Pak panitia tak telepon, Pak panitia, anakku nyalon TNI ngopo ditolak? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Pak tentara harus tahu ya kamu. Apa Gus? Besok itu tentara tugasnya perang. Dan ingat, perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Aku yang ngono.